Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Nama saya Muhammad Saiful Aris. Saya dosen Hukum Pemilu di Fakultas Hukum UNER. Nah, pada sesi ini, saudara-saudara sekalian, saya akan menyampaikan satu topik yang sangat menarik pada hari ini. Berkaitan dengan apa? Yaitu berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Saudara-saudara sekalian, seperti kita ketahui bahwa pada tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti, kita akan melaksanakan satu event besar pada Republik ini, yaitu pelaksanaan pemilihan umum untuk presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan satu topik tentang pemilu pilpres ini dalam konteks hukum pemilu. Saudara-saudara sekalian, seperti kita ketahui, mengapa sekarang presiden itu dipilih secara langsung? Kenapa begitu? Karena ini berkaitan dengan konsep perubahan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar kita. Seperti kita ketahui, saudara-saudara, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu sebelum diamandemen mengatur bahwa presiden itu diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, diangkat oleh MPR, dan disebutkan di situ bahwa presiden adalah mandataris MPR. Tapi setelah perubahan konstitusi untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia, saudara-saudara sekalian, maka diatur bahwa proses pemilihan umum untuk presiden adalah presiden dipilih melalui pemilu yang secara langsung dipilih oleh rakyat. Nah, perubahan ini dilihat di mana? Perubahan konteks konstitusi ini kita bisa lihat di dalam Pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Saya bacakan pasalnya, disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Dan disitulah letak dasar konstitusionalitasnya kenapa sekarang presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Tujuannya apa sebetulnya? Kenapa presiden itu dipilih langsung oleh rakyat? Ini adalah untuk memperkuat landasan apa yang dimaksud dengan gagasan sistem presidensial di Indonesia. Kenapa begitu? Karena dengan dipilih langsung oleh rakyat itu semakin memperkuat legitimasi dari seorang presiden itu. Jadi presiden akan mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat sehingga program selama presiden dan wakil presiden nanti menjalankan tugasnya selama 5 tahun bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana pengaturan tentang syarat dan masa jabatan seorang presiden dan wakil presiden? Konstitusi kita sudah mengatur rambu-rambunya secara jelas, meskipun ketentuan lebih detail diatur di dalam Undang-Undang Pemilu. Tapi saya akan menjelaskan dulu berkaitan dengan ketentuan yang ada di dalam konstitusi. Nah, ketentuan tentang syarat seorang presiden dan wakil presiden itu diatur di dalam pasal 6A ayat 1. Nah, saya bacakan bagaimana konteks konstitusi itu. Pertama, di dalam pasal 6 ayat 1, maksud saya, calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, itu syarat yang diatur di dalam
konstitusi kita. Nah kemudian bagaimana tata cara pemilihannya? Kalau kita lihat tata cara pemilihannya adalah presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Jadi pilihannya adalah presiden dan wakil presiden tidak dipilih sendiri-sendiri, tapi beliau ini dipilih dalam satu pasangan calon. Seperti kita ketahui bahwa pada hari ini kita sudah punya 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah kemudian bagaimana pengaturan masa jabatan? Kita ketahui bahwa kekuasaan itu punya potensi besar untuk ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan itu. Sehingga konstitusi kita membatasi masa jabatan seorang presiden dan wakil presiden. Walaupun presiden itu dan wakil presiden itu dilihat oleh masyarakat sangat baik kinerjanya, tapi konstitusi tetap membatasi. Masa kerja seorang presiden itu diatur di mana? Masa kerja atau masa jabatan seorang presiden itu diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar kita. Pasal 7 itu seperti apa? Yaitu menyebutkan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Hanya 5 tahun. Tetapi ada tambahannya. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Artinya kalau presiden itu sangat bagus, kemudian bisa terpilih kembali, maksimalnya adalah 10 tahun. Lebih dari itu tidak bisa. Kenapa demikian? Karena supaya sejarah masa lalu di Republik ini tidak terulang dengan potensi kekuasaan yang digunakan secara berlebihan. Nah, kemudian berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Meskipun kita sudah punya pasangan calon sekarang, tapi secara teori bagaimana? Nah, pengusulan itu di dalam konteks konstitusi kita tidak mengizinkan calon presiden dan wakil presiden itu independen, tidak punya dukungan partai politik. Kenapa? Karena di dalam pasal 6A ayat 2, saudara-saudara sekalian, disebutkan bahwa untuk presiden dan wakil presiden itu diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu. Jadi di situ diatur bahwa yang bisa mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik. Nah, ketentuan ini memang di dalam konstitusi kita kemudian tidak mengatur syarat lebih lanjut bagaimana tata cara dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik itu. Tetapi di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu mengatur demikian. Nah, apa syarat lebih lanjut di dalam Undang-Undang 7 2017 itu? Undang-undang ini mengatur tentang syarat tambahan, yaitu presidensial threshold. Nah, apa presidensial threshold itu? Adalah diatur lebih lanjut di dalam pasal 222 Undang-Undang 7 tadi adalah itu diaturnya adalah demikian, saya bacakan di dalam konteks pasal 222 ya. Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Secara pribadi, saya berpandangan saya tidak setuju dengan ketentuan presidensial threshold yang diatur di dalam Undang-Undang 7 2017. Tetapi ini adalah ketentuan yang masih mengikat secara hukum. Walaupun di Undang-Undang 7 di dalam Undang-Undang Dasar
tahun 1945 tidak mengatur tentang syarat threshold itu. Nah, sekarang saya akan lanjut. Bagaimana nanti ketentuan dalam konstitusi kita mengatur siapa presiden yang akan terpilih? Ketentuan ini sudah diatur cukup detail di dalam konstitusi. Nah, kita bisa lihat di dalam pasal 6A. Di dalam pasal 6A, siapa nanti pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih? Pertama, kita lihat ya, di kita itu menggunakan ketentuan yang mengatur dengan konteks namanya di kita itu sistem keterpilihan mayoritas untuk seorang presiden. Artinya, presiden yang bisa terpilih adalah pasangan yang mendapatkan suara lebih dari 50% jumlah suara dalam pemilu. Jadi syarat minimalnya itu, presiden tidak boleh kalau tidak mengungguli presiden tidak boleh dinyatakan sebagai presiden terpilih kalau tidak mendapatkan suara lebih dari 50%. Plus ada lagi saudara, konstitusi kita memasang lagi dengan syarat persebaran suara. Kenapa persebaran suara ini penting? Karena kita tahu bahwa Indonesia itu sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Kalau fokusnya hanya 50% lebih, maka dikhawatirkan presiden hanya dari satu pulau tertentu. Kita ketahui bahwa penduduk Indonesia jumlah terpadat di Jawa, padahal presiden itu adalah milik seluruhnya. Sehingga konstitusi kita mengatur adalah sedikitnya syarat untuk menjadi persebaran suara adalah sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Dengan begitu, legitimasi seorang presiden sangat kuat diharapkan. Nah, bagaimana kalau nanti ternyata dalam putaran pertama tidak ada pasangan presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% ditambah dengan syarat persebaran suara tadi, maka konstitusi kita sudah mengatur dan sudah mengantisipasi itu. Dalam apa? Yaitu adanya pilpres putaran kedua. Sehingga itulah kita disebut dengan memperkenalkan metode pemilu 2 putaran. Nah, dalam 2 putaran itu siapa yang akan bertanding? Yang akan maju dalam tahapan putaran kedua menurut konstitusi kita itu adalah pertama, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama itu akan maju. Ditambah dengan pasangan calon suara terbanyak kedua dalam pemilu. Jadi 2 pasangan, kalau sekarang ada 3 pasangan calon, nanti tidak mencapai syarat keterpilihan itu, maka akan ada putaran kedua. Siapa yang maju? 2 ranking pertama akan maju dalam putaran kedua. Nah, setelah putaran kedua, siapa yang terpilih adalah calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh jumlah suara terbanyak. Itu. Jadi, juara terbanyak otomatis sudah tidak melihat lagi jumlah persebaran suara. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah syarat keterpilihan menjadi presiden dan wakil presiden. Tapi, saudara-saudara sekalian, proses pelaksanaan penyelenggaraan pemilu presiden di Indonesia ini tahapannya masih panjang. Ya. Karena akan pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Untuk menuju ke sana, kita perlu untuk masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Dalam apa? Dalam hal sesuai dengan apa yang kita mampu. Dan suara dari masyarakat itu sangat menentukan langkah ke depan bagi Indonesia itu. Sehingga saya menyarankan gunakanlah suara
saudara-saudara sekalian untuk memilih berdasarkan yang saudara yakini. Karena dalam pandangan saya, tidak menggunakan hak pilih adalah bukan pilihan yang bijak. Karena secara tidak langsung suara kita akan sangat menentukan masa depan Republik Indonesia. Jadi terus semangat untuk memberikan yang terbaik bagi Republik Indonesia dan terus selalu semangat untuk belajar, terutama untuk rekan-rekan mahasiswa di Fakultas Hukum UNER atau di mana saja. Salam dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Semangat!